Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV, channel yang selalu ditunggu, yang saya hormati. Jangan lupa Safrial TV selalu memberikan berita yang terupdate. Sekarang saya dalam perjalanan menuju kampus program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Janjinya ada kerja mempersiapkan bundel-bundel untuk pengusulan pasca sarjana, kelanjutan dari rapat-rapat terdahulu. Sekarang tanggal 2 Januari, berarti baru 2 hari kita masuk tahun 2021. Tentu saja banyak catatan yang kita toreh sebagai ingatan kita terhadap peristiwa-peristiwa tahun 2020. 1 tahun lamanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, sebagaimana juga program studi lain atau fakultas lain di universitas negeri ataupun swasta yang ada di Indonesia, semuanya mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu perkuliahan jarak jauh. Semester ganjil tidak lama lagi berakhir. Universitas Riau sesuai dengan surat edaran terhitung tanggal 11 sampai tanggal 16 Januari. Jadwal minggu tenang. Sebetulnya bukan minggu tenang, minggu semakin sibuk bagi mahasiswa. Sibuk mempersiapkan segala sesuatu tugas akhir yang dibebankan kepada mereka. Kalau seandainya ada 5 mata kuliah, semua dosen memberikan tugas akhir, lumayan sibuknya. Tapi ada sedikit yang meringankan. Tidak lama lagi mereka sudah tidak terbebani beli paket untuk kuliah jarak jauh. Semoga ini juga yang terakhir bagi mereka, dan sudah tidak lagi perkuliahan daring pada semester genap, sudah daring. Di samping biaya paket yang cukup tinggi, walaupun ada bantuan pemerintah, tapi jelas tidak cukup. Persoalan mereka hadapi adalah kerinduan. Kerinduan tidak bisa dibayar dengan paket. Kerinduan akan romantika bertemu dengan teman-teman, bertatap muka dengan dosen, bercanda di kampus, menikmati kemarahan dosen, hidup kebersamaan, makan bakwan. Wah, luar biasa. Saudara sekalian, terutama ukhuwah itu yang membuat mereka rindu. Padahal yang mereka rindu usianya makin bertambah. Dosen-dosen bukan semakin gagah, semakin tua. Seperti saya ini semakin keriput. Usia terus bertambah. Pergantian tahun berarti mengurangi masa hidup saya. Kematian akan dekat. Ibadah yang harus diperbanyak. Berbuat baik dengan orang.
memaafkan segala kesalahan orang. Kalau bisa kita selalu membawa perbuatan dengan cara membantu orang yang lagi kesusahan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang penting tangan di atas, jarinya harus melekuk ke bawah, menjatuhkan sebagian dari rezekinya pada tangan-tangan yang menadah, bukan tangan ke atas lalu mengacungkan telunjuk atau menggenggaman tinju pada orang lain. Hei, aku nih hebat, aku nih penguasa. Selagi aku berkuasa, Anda mau apa? Apalagi kalau pimpinan selalu menggunakan undang-undang dengan 2 pasal. Pasal pertama, pimpinan tidak pernah salah. Pasal kedua, jika pimpinan salah, maka harus kembali ke pasal yang pertama. Apalah artinya kekuasaan kalau tidak bisa membuat perubahan? Jabatan itu amanah. Sebetulnya konsep orang Melayu ya tepat. Anda jangan pernah mengangkat pimpinan. Pemimpin itu haruslah dipilih dari orang yang patut, kata Uhamidi. Orang patut. Orang Melayu dalam konsep tradisinya, pimpinan itu ditanam. Kalau tidak tumbuh dia, tidak bagus tumbuhnya, cabut. Tetapi kalau pemimpin itu kita angkat, walaupun dengan pilihan yang namanya demokrasi, sampai dia di atas, kita di bawah, dia kencingi kita. Dia punya kuasa. Dia merasa Tuhan di muka bumi ini, di wilayah kekuasaannya. Kebenaran semuanya milik dia. Dia melanggar aturan, bisa dihapuskan sedemikian rupa, dianggap tidak ada. Nah ini, kalau ada pemimpin yang demikian, bertobatlah. Anda berasal dari tanah, juga akan kembali ke tanah. Sebentar saja kita di muka bumi ini. Yang lama kita tidur di dalam kuburan sampai hari yang berbangkit. Ya, kalau tidur nyenyak. Kalau tidur diusik dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pertanggungjawabkan perbuatan kita selama di muka bumi ini, apa yang harus kita jawab? Apalagi Anda tidak mengerti dengan bahasa Arab. Marabuka, kata malaikat. Apa cu? Yang cu tanya apa tu? Nak jole lo, nak obe lo. Karena nak ngerti bahasa Arab. Sebenarnya pada konteks begini, bukan berharus kita kursus bahasa Arab untuk mempersiapkan kematian kita, tapi kita memperbanyak amalan kita. Dengan amalan yang banyak dari manusia yang soleh dan solehah, amalan kita itulah yang menjawabnya. Kalau kita beramal, beribadah, meningkatkan keimanan kita setiap waktu, ya kepada siapa lagi kita beriman? Ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya Rasulullah yang terakhir Muhammad. Jadi jangan khawatir. Nanti ada pula anekdot begini, kalau begitu Pak, orang Arab aja yang bisa menjawab, atau orang-orang yang kuliah di Mesir. Bukan itu pemahamannya. Jadi kita beramal, amal yang baiklah yang menjawab.
amal kita yang kita dilakukan oleh mata, oleh telinga, oleh mulut, oleh tangan, oleh kaki, ya mereka yang menjawab. Dengan kuasa Allah tidak ada kebohongan di antara kita. Kita bersyukur sebetulnya hidup, karena Allah lagi selalu baik kepada manusia, tidak memandang agama, tidak memandang suku, rahmatan lil alamin. Allah itu mulia. Anda bayangkan kalau rahasia-rahasia kita tidak dilindungi oleh Allah, dosa-dosa yang kita buat, waduh, luar biasa apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita menggambarkan kehidupan kita ini zaman jahiliyah, yang kuat memakan yang kecil, yang kecil harus pasang strategi, dengan kecerdikannya membodohi yang besar. Ajaran agama sudah lengkap, bahkan kita jauh-jauh hari disuruh membersihkan harta kita, keluarkan zakat, karena muliakan anak yatim dan fakir miskin. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal itu? Nah, saya sudah berada di muka rumah sakit jiwa, tetapi saya tidak ada niat hari ini masuk ke rumah sakit jiwa karena masih dalam keadaan waras. Saya sudah 2 kali loh tes di rumah sakit jiwa, psikotes, nyata saya dinyatakan sehat, menjawab 500 pertanyaan untuk psikologis, nyatanya saya lolos, sehat. Maksud saya memang pemeriksaan itu tidak mengatakan lolos dan tidak lolos, tapi dalam keterangannya saya mendapat keterangan sehat itu secara psikologis. Saya tidak perlu berobat secara psikologis. Saudara-saudara sekalian, Anda tentu bisa menerka setelah rumah sakit jiwa saya tidak jauh lagi masuk ke gerbang di Jalan Subrantas, gerbang Universitas Riau. Ya, hari Sabtu, mudah-mudahan terbuka. Saudara sekalian, mudah-mudahan pertemuan pada hari ini mendapat pemikiran-pemikiran yang bagus untuk kesuksesan pasca sarjana. Tidak ada waktu libur, kita masuk kampus, gerbangnya sedikit terbuka, ada security. Ya, apa kata rektor, cegah penyebab COVID 4M. Ada gambar Pak Rektor pakai masker. Mudah-mudahan Rektor Universitas Riau tidak kena COVID. Rektor UIN sudah kena COVID. Rektor UIR sudah kena COVID. Jauhilah COVID dari Universitas Riau. Jangan sampai Pak Rektornya kena COVID, karena ini sudah banyak bangunan-bangunan gambar yang akan dibangun di Universitas Riau ini, sehingga lebih jaya Riau. Kemarin juga ada gambar-gambar ketika prodi yang pertama, akhirnya gambarnya copot, gambar tinggal gambar,
Sekarang muncul lagi gambar. Kita tidak tahu nih, apakah kali ini gambarnya akan terwujud jadi fisik. Kita mudah-mudahan, kita berharap demikian. Kita berharap. Saya sudah masuk lewat rumah sakit, mau menuju kampus program studi bahasa dan sastra Indonesia. Ada yang tertarik bagi saya di sini. Ada beberapa bangunan UNRI yang jadi misteri. Saudara, bagus kada hari bukan hari kerja. Satpam menutup portal lalu nanyakan kepada saya mau kemana. Tapi setelah saya jelaskan dengan baik, mereka juga santun. Kebetulan mereka tahu dengan saya mantan pejabat yang dipecat, jadi masih santun. Kalau kita baik dengan orang, tentu orang akan baik dengan kita. Jadi ketika dia tanya, "Bapak mau kemana, Pak?" Saya bilang, "Saya mau kerja." Langsung dibuka gerbang. Dan alhamdulillah saya sudah sampai ke kampus. Dan sudah ada mobil ujung tombaknya Prodi Bahasa Indonesia, Hadi Rumadi. Hadi Rumadi ini ujung tombaknya bahasa Indonesia. Sayang dia bujang lapuk tak laku-laku. Bukan tak laku, takut untuk nikah. Tidak pernah mau menguji kejantanannya mungkin. Mudah-mudahan 2021 ia dapat jodoh. Ya tentu yang kita harapkan jodoh yang baik, yang beriman, bertakwa, sayang sama suami, sayang dengan mertua. Pak Hadi hanya tinggal ibunya dan dia jadi tulang punggung keluarga. Kenapa tidak? Saya katakan, dengan adanya Hadi Rumadi, kejar-kejar di Prodi selalu ditanganinya. Semoga sukses selalu. Dan sekarang juga begitu. Termasuk motor untuk mempersiapkan usulan pasca sarjana. Dekat dengan mahasiswa, meskipun tidak ada SK, tapi dia sebagai penjamin mutu menyimpan dokumen-dokumen dosen untuk persyaratan mutu program studi bahasa dan sastra Indonesia. Baik saudara sekalian, saya akan masuk ke ruangan karena sebentar lagi akan kerja, membicarakan tentang persiapan pasca sarjana. Kita akan ketemu lagi nanti. Saya akan menemui 3 serikandi program studi bahasa dan sastra Indonesia dan jumpai petinggi program studi bahasa sastra Indonesia, Pak Mengatur Sinaga, untuk menanyakan apakah Pak Mengatur mudah mengatur atau pusing mengatur. Karena marganya mengatur, bukan mengatur. Kalau marganya mengatur, ya jadi tantangan sukses. Hanya sekedar bercanda dan jangan dimasukkan dalam hati. Terima kasih. Kita jumpa di ruang kerja Forum Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.